Baik, saya akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang fasilitas alur pelayaran sungai dan danau, ya. Kaitan dengan fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di alur pelayaran sungai dan danau. Sebelum masuk ke sana, guys, saya perlu sampaikan bahwa di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 tahun 2012, tentang penyelenggaraan alur pelayaran sungai dan danau, ya. Yang dulu pernah saya suruh kalian download dan baca ya. Mudah-mudahan masih ingat bahwa alur pelayaran sungai dan danau itu dibagi menjadi 3 kelas, ya 3 kelas. Ini mirip dengan jalan raya ya. Jalan raya juga ada pembagian kelas-kelasnya ya, kelas 1 sampai kelas 3. Pembagian kelas ini dipertimbangkan terhadap 3 faktor, guys ya, 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kedalaman, yang kedua faktor kelebaran, dan yang ketiga faktor tinggi ruang pelayaran di bawah jembatan yang baru saja kita bahas tadi. Ya. Kelas yang terbesar adalah kelas 1, guys. Kelas 1. Alur pelayaran sungai dan danau kelas 1 itu adalah alur pelayaran yang memiliki karakteristik kedalamannya lebih dari 10 meter. Kedalamannya lebih dari 10 meter. Kemudian kelebarannya lebih dari 250 meter. Lebar alurnya ya. Kemudian tinggi ruang pelayarannya lebih dari 15 meter. Sedangkan kelas 2 itu adalah kelas alur pelayaran yang kedalamannya ada 5 sampai dengan 10 meter. Kemudian kelebarannya adalah 100 sampai dengan 250 meter dan tinggi ruang pelayaran antara 10 sampai dengan 15 meter. Sedangkan alur pelayaran yang paling kecil adalah alur pelayaran kelas 3. Di mana kedalamannya kurang dari 5 meter, dangkal ya. Kemudian kelebarannya kurang dari 100 meter dan tinggi ruang pelayarannya di bawah 10 meter, guys. Kalau kita perhatikan ini, maka alur pelayaran Sungai Musi itu kira-kira masuk di dalam kelas berapa, guys? Halo? Kalau memperhatikan tabel ini, maka alur pelayaran Sungai Musi kira-kira masuk di dalam kelas berapa, guys? Siap 3 mungkin, Pak. Kelas 3. Siap. Kelas 1, Pak. Siap 1, Pak. Iya, kelas 1. Kenapa? Kedalamnya lebih dari 10 meter, guys. Saya pernah mengukur kedalaman Sungai Musi di depan kampus kita itu adalah rata-rata 20 meter, guys. Yang paling dalam 24 meter. Ya. Kelebarannya rata-rata adalah 500 meter. Kalau di depan kampus kita itu sekitar 650 meter. Tinggi ruang pelayaran di bawah jembatan ya, itu lebih dari 15 meter. Jadi kelas 1. Nah, kelas alur pelayaran ini nanti ditetapkan oleh menteri ya. Kemudian ada rambu yang menyatakan bahwa ini alur pelayaran kelas sekian, sekian, dan sekian. Seperti itu ya. Oke. Next. Setelah dilakukan penetapan, maka akan ada evaluasi setiap 5 tahun sekali. Ya, setiap 5 tahun sekali dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi ya. Kondisi tadi antara kedalaman, kelebaran, sama tinggi ruang pelayaran. Perubahan kelas alur itu untuk yang kelas 1 diusulkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat ya. Kelas 2 oleh Gubernur ya.
Kemudian kelas 3 oleh bupati. Mbak. Jadi ini kaitan dengan kewenangan guys ya, kewenangan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian berdasarkan usulan tersebut maka kemudian menteri untuk melakukan evaluasi apakah masih dipertahankan kelasnya atau bisa dia naik atau turun. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan tersebut ya, maka di dalam pasalnya menyebutkan bahwa fasilitas alur pelayaran sungai dan danau ada 12 guys. Ya. Dicatat dan dihafalkan nih ya. Yang pertama adalah bendungan pengatur kedalaman atau navigation barrage ya. Kemudian kolam pemindahan kapal ship lock, pengangkatan kapal ship lift, ada kanal, rambu, pos pengawasan, halte, STA, ya. Kemudian bangunan pengatur arus, bangunan penahan arus, penahan dinding dan penahan penampung lumpur, guys. Ya, ada 12 ya. Bendungan, mengatur kedalaman. Kolam pemindahan kapal, ship lock. Bangunan pengangkat kapal, ship lift. Kanal, rambu, pos pengawasan, halte, pencatat tinggi air, STA ya. Bangunan penahan arus, bangunan pengatur arus, penahan tebing, sungai, dan kolam penampung lumpur ya. Jadi ada 12. Nah, dicatat ya, dicatat. Nanti kita akan bedah satu persatu seperti apa bentuknya ya masing-masing tersebut ya. Sudah dicatat? Oke, kita akan kaji satu persatu. Pertama bendungan. Bendungan pengatur kedalaman. Adalah fasilitas yang dibangun pada aliran sungai untuk mengatur kedalaman sungai guna membantu kelancaran lalu lintas di sungai. Jadi seperti ini guys. Kalau kita mendapati ada sungai yang kedalamannya terbatas nih. Ya. Kedalamannya terbatas. Sehingga kapal tidak bisa lewat nih karena kapalnya kandas. Maka cara yang paling mudah untuk menaikkan permukaan air adalah airnya dibendung kan, dibendung. Tutup nih dibendung. Maka muka air akan naik sampai ke sini kan. Kemudian melimpas ke sana sehingga kapal bisa lewat. Ya. Itu bendungan ya untuk mengatur kedalaman. Ini kedalaman yang permukaan air ini bisa diatur dengan cara membuka dan menutup bendungan tersebut. Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Nah, contoh nih, guys. Ya, contoh ini adalah bendungan ya. Bendungan. Jadi, untuk menaikkan muka air yang di sini ini dibendung nih. Ini dibendung. Ini dibendung. Ya. Kalau terlalu tinggi, dia bisa dilimpaskan. Seperti itu. Ya, sehingga muka air di sini adalah naik. Misalkan kalau di sini muka airnya rendah ya yang di sebelah sana dibendung lagi, di sini dibendung supaya bisa naik lagi, gitu ya. Jadi bendungan. Fasilitas yang nomor 2 adalah kolam pemindahan kapal. Adalah bagian daripada bangunan kanal atau sungai yang ditutup oleh pintu air untuk mengatur ketinggian permukaan sehingga kapal sungai dapat melintas. Jadi, gini guys. Kalau sungainya sudah dibendung seperti ini ya,
kapal kan tidak bisa lewat ya, tidak bisa lewat ya. Kan kapal nggak bisa lompat begini kan, maka dibutuhkan namanya bangunan penerus kapal. Nah, jadi ada bangunan penerus kapal. Supaya kapal bisa melintasi dari muka air tinggi ke muka air yang rendah seperti itu. Ya. Dibangunlah. Nah, ini contoh bangunan penerus ya. Jadi ini sungai misalnya dibendung. Muka airnya naik kan? Tapi kapal kan tidak bisa lompat ke sini dia. Maka dibuatlah bangunan penerus nih ke sini nanti lewatnya. Kapalnya. Gitu. Nah, problemnya itu adalah muka air di sini H1 dengan H2 itu berbeda, lebih tinggi daripada H1. Sehingga ada pengaturan di sini. Di sini. Ada ruangan ini ada pintu, ini ada pintu. Kemudian disinilah ada ruangan. Namanya lock chamber. Lock chamber. Kenapa lock? Lock itu kan artinya kunci ya. Karena setelah kapal memasuki ruangan ini, ya, ruangan ini, maka kapal seakan-akan terkunci, tidak bisa kemana-mana. Sehingga namanya lock, terkunci. Di dalam sebuah ruangan, ya, terkunci. Chamber kan ruangan. Ya, terkunci di dalam. Sehingga banyak menyebutkan istilahnya adalah ship, bangunan ini namanya ship lock. Ship lock. Kapal yang terkunci, gitu ya. Kunci kapalnya, kapal yang terkunci. Karena kapal terkunci di dalam ruangan. Nah, ada pengaturan apa di dalam ruangan tersebut? Itu seperti ini ya. Perhatikan videonya yang kecil tadi ini ya. Jadi di sisi bagian hulu itu lebih tinggi muka airnya dibandingkan dengan sisi bagian hilir. Ya kan? Untuk bisa menyeberang dari hulu ke hilir, maka ada ruangan, ya. Inilah namanya lock chamber ya. Cara melewatkannya adalah pertama, air yang ada di dalam ruangan itu disamakan dengan yang di bagian hulu dengan membuka akses masuk air sehingga ini sama, ya. Ketika sama, kapalnya masuk ke dalam ruangan. Ketika kapal sudah masuk lengkap, pintunya ditutup. Ketika pintunya ditutup, maka air yang ada di dalam ruangan itu dihubungkan dengan yang di bagian hilir, sehingga dia akan rata dengan permukaan sama dengan bagian hilir. Turun dia kan. Ketika sama, baru kapalnya keluar menuju ke bagian hilir. Jadi seperti itu konsepnya, ya. Jadi konsepnya seperti itu. Mengenai jenis pintunya bermacam-macam, ada yang pintu geser seperti ini gitu ya. Ini juga nanti adalah pintu geser. Yang penting dia kedap air ya. Karena ketika air naik dan turun dia tidak bocor ya, bocor. Tidak bocor seperti itu. Ini contoh gambaran yang di lock dam di China yang videonya tadi kalian saksikan ya. Jadi konsepnya seperti itu guys. Untuk fungsinya adalah untuk meneruskan kapal ketika alur pelayarannya itu dibendung ya, supaya bisa kapal bisa berjalan terus, maka dia membutuhkan fasilitas ini ya, karena adanya beda ketinggian antara bagian hulu dengan bagian hilir karena dibendung tadi gitu, dibendung tadi. Seperti ini. Ya, konsepnya. Nah, apabila beda tingginya sangat besar ya. Beda tingginya sangat besar. Misalnya bisa mencapai beda tingginya misalkan 20 meter gitu ya. Antara hulu dengan hilir, tinggi sekali ya 20 meter gitu ya. Seperti di China yang videonya kalian saksikan tadi, itu juga tinggi sekali. Apabila beda tingginya sangat signifikan seperti itu, maka dibuatlah ship lock bertingkat-tingkat. Jadi, kalau kapal dari ke bawah,
mau naik ke atas, dia bertahap naik ke chamber 1, kemudian permukaan airnya disamakan dengan chamber kedua, lanjut ke chamber kedua, permukaan airnya disamakan dengan chamber ketiga, masuk lagi chamber ketiga disamakan dengan bagian hulu ya, maka dia bisa melintasi ke sana. Jadi step by step. Karena kalau terlalu tinggi perbedaannya itu tidak bisa langsung ya, tapi bisa step by step. Guys, ini adalah contoh untuk ship lock yang sederhana ya. Pintunya menggunakan kayu dan dioperasikan manusia. Jadi dulu teknologi ini sebenarnya tidak teknologi yang sangat tinggi-tinggi amat ya. Sebenarnya bisa dilakukan secara sederhana asalkan ada kemauan gitu ya. Nah, ini saya contoh ambilkan ada di Belanda. Ya, pertama kali pembangunan ship lock itu sederhana, nutupnya hanya dengan menggunakan tenaga manusia ya, buka tutupnya ya. Kapal masuk nanti bisa lanjut perjalanan. Di dalam pembangunan ship lock dan bendungan harus diperhatikan pertama adalah kepadatan lalu lintas kapal ya. Dilihat kalau lalu lintasnya banyak berarti ruangannya juga harus makin besar supaya bisa menampung kapal dalam jumlah yang banyak ya. Mungkin juga harus ada 2 jalur ya, kanan dan kiri bisa. Kemudian lihat ukuran atau dimensi kapalnya. Kalau dimensi kapalnya besar, otomatis ruangannya juga harus dimensinya besar pula gitu ya. Kemudian lihat karakteristik alur pelayaran termasuk juga arus ya. Lihat arusnya, jangan sampai arus bisa membahayakan keselamatan kapal ketika memasuki ruangan chamber lock. Kemudian kondisi lingkungannya ya, di situ apakah angin gitu ya, hujan dan lain sebagainya harus dipertimbangkan seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, fasilitas yang ketiga adalah bangunan pengangkat kapal, yaitu fungsinya untuk mengangkat dan menurunkan kapal sehingga dapat melintasi alur pelayaran dengan perbedaan tinggi yang sangat signifikan. Kalau tadi beda tinggi yang sangat signifikan itu bisa ditanggulangi dengan pembangunan ship lock secara bertingkat-tingkat. Tetapi konsekuensinya adalah ini membutuhkan waktu yang lama kan itu kan, karena harus menaik turunkan air di masing-masing chamber, masing-masing ruangan, membutuhkan waktu yang lama. Kalau satu chamber saja misalnya membutuhkan waktu 10 menit, berarti 3 chamber ya. 1, 2, 3 membutuhkan waktu 30 menit, terlalu lama. Maka ada teknologi baru dengan menggunakan lift. Ya, ini contoh. Jadi ini permukaan air yang tinggi, ini permukaan air yang rendah. Kapal masuk ke dalam lift, kemudian kapal beserta airnya diturunkan ke bawah. Kemudian dibuka, kapal bisa melanjutkan. Jadi tidak hanya manusia dan barang saja yang bisa naik lift ya, rupanya kapal juga bisa naik lift. Ya. Pada awalnya nih guys ya, pada awalnya ide untuk membangun shift lift tadi ya, itu awalnya tuh ada beda tinggi sekali ya, beda tinggi sekali. Untuk kapal dari bawah naik ke atas, awalnya itu menggunakan teknologi sederhana yaitu dengan lori ya, dengan menaikkan kapal di atas kereta, kemudian ditarik ke atas kapalnya melalui kereta, setelah itu kapalnya dicemplungin ke air ketika sudah naik ke atas ya. Tapi ternyata ini kelemahannya itu adalah tidak bisa membawa kapal dengan dimensi yang besar ya, bobot yang besar, kan nariknya kan agak susah. Hanya kapal-kapal yang tipe kecil saja. Maka muncullah ide untuk membuat ship lift. Nah, ini contoh ship lift. Ya. Ini ada 2 kanan dan kiri, sehingga kalau ini menggunakan sistem kesetimbangan. Kanan dan kiri nih. Ya. Kalau yang satunya naik, berarti yang satunya ada di bagian bawah. Ada di bagian bawah. Sehingga bisa sekaligus nih.
Contoh misalnya, yang di atas kapal masuk ya, kapal masuk. Dia yang di atas mau turun, yang di bawah mau naik. Ini kapal masuk. Nanti yang atas turun, yang bawah naik. Jadi pakai sistem jungkat-jungkit kesetimbangan gitu ya. Liftnya seperti itu. Ya. Yang atas turun, kemudian dia melanjutkan perjalanan, yang bawah naik dia melanjutkan perjalanan. Nah, kalau yang ini contoh satu jalur ya, satu jalur. Ya, kalau satu jalur berarti dia gantian ya. Yang atas turun, keluar dulu baru nanti yang bawah masuk baru dia naik. Yang ini guys, ini sistem penyamping guys. Ini contoh kejadiannya itu adalah membangun kanal ya, membangun kanal kan dari dua sisi tuh. Dari sisi sini dan dari sisi ternyata ketika ditemukan nah tidak ketemu guys. Ya, ini di sini, ini di sini. Tidak ketemu nih. Harusnya kan bangunnya ketemu ya, ketemu gitu. Jadi satu jalur. Nah, ternyata tidak ketemu, maka connectingnya dengan menggunakan shift lock yang berjalur miring, ya, yang berjalan miring ya. Jadi miring ke sana, ya. Ini alurnya di sini, yang sini alurnya di sini. Ya tidak ketemu. Jadi, nah, yang ini dengan menggunakan energi putar ya. Jadi ini sumbunya, ya, ini bisa berputar. Jadi yang bawah bisa berputar, yang bawah bisa berputar naik, yang atas bisa berputar ke bawah. Jadi putar begini. Jadi yang ini di atas, ini di bawah, berputar. Nah, yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Seperti itu ya. Jadi teknologinya macam-macam, tergantung kreativitas ya, tergantung kreatif. Yang penting adalah untuk meneruskan supaya kapal dari atas bisa melanjutkan perjalanan ke permukaan air yang lebih bawah, yang di bawah bisa melanjutkan ke permukaan air yang lebih atas. Ini ya, ini contoh untuk dua jalur ya, kanan dan kiri ya. Di dalam pembangunan shift lift, maka harus mempertimbangkan ya karakteristik alur, ukuran kapal tentu saja ya, kan kapal beserta air-airnya kan diangkat ke atas, sehingga harus dipertimbangkan dimensinya ya, kondisi lingkungan dan sebagainya. Oke, fasilitas yang keempat adalah kanal. Ya, kanal adalah alur buatan ya, alur buatan yang menghubungkan alur sungai satu dengan alur sungai yang lain. Fungsinya adalah untuk mempersingkat waktu pelayaran, kan itu. Di Indonesia ada guys kanal yang dibangun oleh pemerintah ini ya, pemerintah Belanda ya. Oke ya, itu adanya di Kalimantan guys. Kalimantan. Nih contoh petanya nih, saya tunjukkan petanya. Ini adalah Sungai Barito guys. Ini Sungai Barito. Sungai Barito. Di Kalimantan ya. Ini Sungai Kapuas. Ya. Dan ini Sungai Kahayang. Dulu ya, dulu kapal yang berasal dari kota-kota yang di sini menuju ke Banjarmasin, karena Banjarmasin adalah regional port ya, jadi pelabuhan besar yang menghimpun berbagai macam komoditas yang ada di Kalimantan ya. Maka kapal harus melewati Sungai Kapuas, menyusuri ya. Kemudian harus keluar ke laut dulu, baru masuk ke
Sungai Barito ya, membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga akhirnya dibangunlah anjir atau kanal. Ya. Kanal untuk mempersingkat waktu. Di sini dibuat ini. Ya, ada namanya anjir serapat. Kemudian ada namanya anjir tamban, ya. Di sini anjir tamban. Di sini anjir talaran, anjir kelampar, anjir basarang. Ya. Jadi ada banyak anjir atau kanal yang dibangun oleh, fungsinya adalah untuk mempersingkat waktu. Yaitu sungai buatan, guys, ya, sungai buatan. Sungai buatan. Cuman terjadi problem, guys. Karena kanal yang menghubungkan dua sungai ini, itu pasokan airnya kan berasal dari dua sungai ya. Ada dari Sungai Kapuas, misalkan di sini ada dari Sungai Barito. Nah, problemnya apabila permukaan airnya itu sama antara Sungai Barito dan Sungai Kapuas, maka dia akan saling mengisi ya, sehingga dia akan arusnya akan bertemu. Jadi arusnya itu tergantung dari mana asal suplai airnya ya. Kalau Sungai Baritonya permukaannya lebih tinggi, pasti arusnya menuju ke Sungai Kapuas ya. Tapi kalau Kapuas yang tinggi, dia arusnya menuju ke Sungai Barito. Nah, kalau dua-duanya sama tinggi, maka dia akan sama-sama bertemu di tengah. Nah, kita tahu bahwa air itu membawa partikel-partikel sedimentasi, ya, partikel-partikel hasil erosi, sehingga akan mudah terjadi pendangkalan di sisi bagian tengah daripada kanal ini. Sehingga kalau surut, muka airnya surut, maka kelihatan sekali bahwa akan ada sedimentasi di bagian tengah daripada kanal tadi. Fungsi kanal adalah mempersingkat jarak ya. Tadi saya jelaskan. Kemudian bisa untuk sebagai jalan antara dua buah laut atau danau yang tertutup oleh daratan ya. Contoh kanal yang dibangun itu adalah berupa terusan ya, terusan Panama dan terusan Suez ya. Terusan Suez di Mesir, terusan Panama yang ada di Panama ya, Amerika Latin ya. Itu bagian daripada kanal atau pembangunan sungai buatan untuk mempersingkat jarak ya. Daripada muter benua kan terlalu jauh, maka dibuat terusan. Kemudian sebagai sarana akses ke wilayah yang tidak memiliki daratan, jadi kanal juga bisa digunakan untuk tempat berlayarnya kapal apabila jaringan jalan belum ke situ, belum ada di situ, dibangunlah kanal. Menghubungkan dua sungai yang menghubungkan dua muara ya, seperti ini tadi yang saya jelaskan. Itu fungsi daripada kanal. Dalam membangun kanal ya, karena namanya buatan, itu dilihat daripada karakteristik alurnya. Berapa dimensinya dihitung sesuai dengan formulasi yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian karakteristik lalu lintasnya ada kecepatan, dimensi dan lain sebagainya, serta kondisi lingkungannya. Adapun persyaratan pengoperasian kanal, di mana lebar, kedalaman, dan tinggi ruang bebas harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan hasil analisis yang kita lakukan dengan formulasi, tabel-tabel, dan sebagainya. Dapat dioperasikan sepanjang waktu. Artinya jangan pakai musiman. Jangan sampai ketika musim kemarau tidak ada air, tidak bisa dioperasikan. Harus sepanjang waktu. Harus ada ditepatinya faktor keselamatan dan keamanan. Ya, artinya ada alat-alat bantu navigasi yang bisa membantu untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan. Serta perlindungan lingkungan maritim. Artinya tidak boleh ada potensi-potensi untuk menimbulkan pencemaran di dalam perairan tersebut. Next, yang kelima adalah fasilitas rambu. Berupa tanda-tanda, bentuk-bentuk, isinya lambang, ya, bisa lambang, bisa huruf, bisa angka, atau perpaduan antara lambang, huruf, dan angka. Yang berupa papan berwarna, atau pelampung, atau isyarat sinyal, yang menunjukkan larangan, tidak boleh melakukan sesuatu ya,
perintah, ya, atau petunjuk jalan, bisa juga peringatan. Jadi rambu-rambu ini fungsinya adalah guidance ya, guidance untuk mengantarkan kita menuju ke pelayaran yang aman. Ya. Dia bisa bentuknya ada lambang-lambang, ya gambar-gambar, huruf, bisa angka, atau perpaduan antara tiga jenis itu. Isinya adalah larangan, tidak boleh melakukan sesuatu, kemudian perintah, wajib, petunjuk, jalan, dan peringatan untuk berhati-hati misalnya. Untuk rambu pelayaran sungai dan danau, itu seperti ini guys. Ya, seperti ini. Gambar-gambar rambunya ya. Gambar-gambar. Memang tidak begitu familiar, tidak seperti halnya yang ada di rambu jalan raya ya. Kalau rambu di jalan raya kan gambar atau lambang-lambangnya bisa kita tebak kan gitu ya. Ada gambar masjid, oh berarti masjid gitu kan. Oh ada gambar apa ya? Pohon misalkan. Oh ada konservasi misalkan. Nah, untuk di rambu sungai dan danau agak tidak terlalu familiar sehingga harus kita hafal, Sehingga memang dibutuhkan para pengemudi kapal itu wajib mengikuti kursus ya, kursus untuk mendapatkan sertifikat awak kapal. Kenapa? Karena rambu-rambunya juga rambu-rambu yang spesifik ya, yang khusus, tidak mudah untuk ditebak. Ya. Sebagai contoh nih, ada rambu nih. Ada rambu seperti ini. Ya. Dicoret. Kemudian ada rambu yang seperti ini. Nih. Coba, ini artinya apa nih? Kira-kira. Rambu ini, warna merah. Halo? Halo? Guys, tidur semua ya? Halo? Elma tidur ya? Artinya apa nih kira-kira? Ini rambu ini, nih. Kan tidak mudah ditebak kan? Tidak mudah ditebak. Memang harus dihafalkan. Ini artinya ya, dilarang menimbulkan gelombang air pada tempat di mana rambu itu dipasang. Sehingga kapal kalau lewat di sungai, melihat ada rambu itu, maka dia tidak boleh menimbulkan gelombang. Kenapa tidak boleh menimbulkan gelombang? Misalnya kalau gelombangnya muncul, itu bisa merusak tanaman-tanaman atau di situ tempat budidaya ikan, ya, ikan keramba di sungai. Kemudian kalau ada gelombang maka ikannya bisa mati dan lain sebagainya. Itu contoh. Oke, saya tidak spesifik untuk memberikan penjelasan semuanya tentang rambu karena nanti akan ada mata kuliah tentang perambuan dan akan banyak dijelaskan di sana. Next, yang keenam. Fasilitas yang keenam adalah fasilitas pos pengawasan, bahwa dibutuhkan pos pengawasan untuk mengawasi dan mengendalikan pelayaran kapal-kapal sungai dan danau. Penempatannya di sungai, di pinggir sungai gitu ya. Nah, seperti ini nih contoh. Ada pos pengawasan. Jadi ada petugas yang ditempatkan di situ, kemudian dia melakukan pengawasan, inspeksi terhadap kapal-kapal di situ. Dan bertugas pula sebagai rescue team ya. Ketika ada kejadian kecelakaan, dia harus cepat bertindak. Sehingga petugas ini harus memiliki kompetensi di dalam rescue ya, penyelamatan terhadap korban-korban kecelakaan. Yang ketujuh adalah halte. Sama seperti di jalan raya, maka kapal-kapal angkutan umum di sungai juga harus
sediakan halte atau tempat pemberhentian berupa dermaga kecil-kecil saja. Karena dia tidak terlalu lama untuk berhenti, maka disiapkan dermaga kecil. Yang penting penumpang bisa turun, naik, ya. Sebagai contoh nih, ini saya kebetulan ambil di Belanda ya, ada halte yang sederhana ya. Dia cuma ada pelampung ya, tabung yang bisa ngambang, ada fender, ada jembatan. Ya. Ya, kapal bisa sandar di sini. Menurunkan penumpang jalan atau penumpang. Sederhana, tidak perlu harus terlalu mahal karena halte ini kan jumlahnya pasti banyak ya. Menghubungkan daerah-daerah pusat kegiatan kan gitu kan. Jumlahnya banyak. Kalau terlalu mahal maka biayanya akan besar ya. Sehingga dibangun sederhana. Seperti ini, ya ini kan sederhana ya. Cukup intinya cukup bisa menaik dan menurunkan. Di dalam melakukan pembangunan halte yang perlu dipertimbangkan adalah potensi penumpang atau barang yang naik dan turun dari tempat tersebut, karakteristik alur pelayaran, apakah ramai atau tidak, ya, apakah tersedia lahan yang cukup untuk membangun itu, jangan sampai di situ sudah terlalu penuh ya, kemudian lingkungan, pencemaran dan sebagainya. Halte terdiri dari tempat sandar kapal, ada fasilitas turun naik, fasilitas keamanan, ya, keamanan, keselamatan, itu. Jadi sederhana, tidak perlu terlalu mewah ya di dalam pembangunan halte. Fasilitas yang ke-8 adalah STA, skala tinggi air. Fungsinya adalah memantau ketinggian muka air sungai dan danau. Kenapa muka air sungai dan danau dipantau? Salah satunya adalah untuk mengetahui kedalaman ya. Kedalaman dan ketinggian ruang pelayaran di bawah jembatan. Itu kan harus dipantau ketinggiannya. Ya, ini contoh STA skala tinggi air. Kalau yang tadi di awal saya jelaskan di jembatan itu kan titik nolnya ada di atas ya. Kalau yang ini titik nolnya ada di bawah. Nolnya ada di sini. Karena yang diukur adalah kedalaman airnya ya. Beda kalau yang di jembatan itu yang diukur adalah ruang pelayaran, ruang udaranya ya. Kalau di sini adalah ruang yang di sini adalah kedalaman airnya, sehingga nolnya dasarnya adalah di bawah ya, nolnya ada di bawah. Ini mistar ukurnya ya, mistar ukurnya. Kalian harus sudah terbiasa untuk membaca mistar ukurnya. Ini tata cara pemasangannya guys. Skala tinggi air itu harus dipasang di tempat yang tetap, tidak berubah-ubah ya, tidak berubah. Dipaku, dilas, ya, atau diikat supaya dia tidak turun. Tidak turun. Ya, kemudian dibaca. Pembacaannya maksimal 1 jam per 1 jam sekali. Ya, ketika dipasang, habis itu dibaca, dicatat. Saya dulu waktu jadi taruna itu punya tugas untuk mencatat skala tinggi air di dermaga nih. Saya nggak tahu untuk yang taruna sekarang. Jadi ada STA di dermaga ponton kita, kemudian bergiliran tugas setiap 1 jam sekali, 24 jam malam-malam bawa senter gitu dilihat dicatat. Berapa ketinggian airnya. Kan airnya kan naik turun gitu ya. Selain skala tinggi air yang manual guys, ada juga skala tinggi air yang otomatis, automatic water level record. Jadi bisa merekam secara otomatis. Ada yang menggunakan sistem floating, menggunakan sistem pelampung ya. Jadi pelampung itu kan selalu mengambang di air ya. Kalau airnya turun, maka pelampungnya ikut turun sesuai dengan permukaan air. Kalau muka airnya naik, dia akan naik ya sesuai dengan permukaan. Nah, turun naik ini kan terbaca terus. Kemudian itu disambungkan dengan sebuah pena ya, yang penanya itu membuat marking di kertas. Kemudian penanya itu ada tintanya ya, maka dia akan terbaca. Naik turunnya ini kan tergantung pelampungnya. Kalau pelampungnya turun, dia turun grafiknya, pelampungnya naik, dia naik. Kemudian ada alat
pengatur waktunya gitu ya. Jadi apa ya? Kertasnya itu digulung kemudian berputar sesuai dengan detik waktu, sehingga semakin berjalan waktu dia akan semakin bergerak gitu ya. Nah, kalau dengan cara ini maka kita tidak perlu mencatat manual, datang malam-malam itu enggak, karena dia secara otomatis akan mencatat sendiri seperti seismografnya gempa gitu ya kalau ada getaran. Tapi kalau ini adalah perbedaan pergerakan muka air seperti itu ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah baterainya ya. Baterai untuk mensuplai atau menggerakkan kertas tadi. Kemudian kertasnya juga harus selalu dicek, jangan sampai dia habis ya. Kalau habis dia tidak bisa mencatat. Ini contoh ya. Contoh, ini alat perekamnya di sini, ada kertas ini, kemudian ini ada tabung, pelampung ya. Tabung ini adalah ini tabungnya ya. Ini tabungnya, pelampungnya ada di dalam. Ya. Namun guys, walaupun kita sudah menempatkan automatic water level recorder atau pencatat muka air otomatis, kita tetap masih membutuhkan yang manual sebagai alat kalibrasi. Kalibrasi. Untuk mengecek apakah alat ukur yang otomatis tadi itu masih akurat atau tidak. Ya. Jadi cara kalibrasinya lihat STA yang manual, kemudian lihat yang tercatat di dalam. Kalau di waktu yang sama yang dicatat di dalam otomatis berbeda dengan yang ada di STA, berarti perlu diperbaiki alatnya. Nah, itu fungsi ada itu. Jadi fungsi yang STA yang manual ini adalah untuk kalibrasi, bukan untuk mencatat ya. Kalau mencatat biarkan yang otomatis saja. Oke, selanjutnya persyaratan pengadaan STA adalah memiliki titik referensi. Jadi titik 0 adalah titik 0 STA itu adalah ada titik referensinya. Itu biasanya MSL, mean sea level ya. Dapat difungsikan dengan kondisi kecepatan arus dan ketinggian muka air berbagai macam ya. Jadi walaupun arusnya tinggi, kemudian muka airnya itu naik dan turun, itu masih bisa dioperasikan. Menyediakan data fluktuasi secara kontinu ya, kontinu sesuai dengan perputaran waktu. Penempatan STA yang pertama adalah di bagian alur atau juga di muara ya. Kalau muara kan karena dia terdapat pengaruh pasang surut air laut, dia biasanya lebih variatif ya, lebih variatif untuk turun naiknya. Daerah pasang surut, oke, ini perlu ditempatkan di situ pintu air ya, dam tadi ya, atau di ship lock atau ship lift tadi ya, perlu ditempatkan. Fasilitas yang ke-9 adalah penahan arus. Digunakan untuk menahan arus supaya tidak membahayakan kapal-kapal. Ini sudah kita pelajari di rekayasa sungai ya. Kemudian pengatur arus, mengatur atau merubah arah kecepatan arus supaya tidak mengganggu pelayaran kapal. Contohnya seperti ini ya. Jadi ada bangunan pengatur arus ini seperti ini ya. Sehingga arusnya itu dialihkan. Seperti ini. Ya. Kita ada, saya pernah ke dermaga Pasar Induk Jakabaring ya, itu ada dermaga di situ, itu ada bangunan pengatur arusnya supaya arusnya yang deras itu tidak mengganggu kapal-kapal yang sandar di dermaga Jakabaring. Misalkan arusnya ke sana ya, di dermaganya di sini. Sehingga arusnya itu tidak menabrak ke sini, tapi diarahkan ke sana. Sehingga kapal yang sandar di sini itu menjadi lebih tenang, lebih safety. Contoh ini ya. Oke. Di mana penempatannya? Ya membutuhkan pengaturan kecepatan. Tadi seperti yang dekat dengan pelabuhan, dermaga ya. Kemudian
ada peralatan yang untuk bisa mengatur. Tapi ingat, tidak boleh menimbulkan arus yang pusaran-pusaran. Arus pusaran yang bisa mengganggu pelayaran kapal. Yang ke-11, fasilitas yang ke-11 adalah dinding penahan tepi sungai. Yaitu fungsinya adalah untuk menjaga supaya tidak runtuh karena adanya terpaan gelombang-gelombang atau arus air ya. Jika dapat membahayakan lalu lintas pelayaran. Ini sudah kita pelajari di rekayasa sungai ya. Perlindungan tebing ini dengan menggunakan riprap ya, kemudian bronjong batu ya, kemudian menggunakan bahan-bahan yang lain. Di dalam pembangunan penahan tebing sungai tadi, dilihat kekuatan stabilitasnya semakin tidak stabil maka perkuatannya harus makin kuat ya. Kondisi hidrografis naik turunnya, perkiraan beban, apakah akan ada objek yang menambah beban di atas perkuatan tadi juga harus dilihat ya. Kemudian kondisi lingkungan sekitar juga harus dilihat. Yang terakhir adalah kolam penampung lumpur. Kenapa lumpur di sungai itu perlu ditampung? Supaya dia tidak mengendap di bagian alur sungai. Ya, mencegah pendangkalan. Pendangkalan ini bisa membahayakan. Jadi prinsipnya adalah ini sungai, ketika muka air banjir, kan air membawa partikel-partikel hasil erosi ya. Kalau dibiarkan dia pasti akan mengendap di alur sini. Maka dibuatlah sudetan ke sana. Di sini ada penampung lumpur. Sehingga diarahkan airnya ke sana supaya mengendapnya di sini. Tidak mengendap di sini. Kalau di sini susah. Tapi kalau di sini mengendapnya, maka dia bisa ketika surut dia akan tertinggal sedimentasinya di sini di kolam ya, kolam di luar alurnya. Ini bisa dikeruk ya secara manual. Kalau surut ya, kalau surut kering bisa dikeruk secara manual. Contohnya adalah seperti ini. Nih. Ya, ini adalah kolamnya. Ketika banjir airnya masuk sini, ketika sudah surut kembali, maka akan tersisa sedimentasinya. Sedimentasinya akan mengendap di sini, tidak di alur pelayaran. Sehingga ini kan lebih mudah untuk mengeruknya dibandingkan dengan di alur pelayaran. Itu contoh untuk fungsi penampung lumpur. Di dalam pembangunan kolam pelabuhan, kolam penampung lumpur perlu dilihat tingkat sedimentasi sungai ya, dihitung berdasarkan sampling sungai ya. Kemudian karakteristiknya, kapalnya, kondisi lingkungan sekitarnya ya. Daya tampung lumpurnya juga harus dipertimbangkan terhadap debit air. Jangan sampai debit airnya besar, penampungannya kecil kan itu, seperti itu. Tidak membahayakan keamanan pelayaran, tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, ya, tidak menimbulkan pencemaran. Oke guys, di dalam pembangunan fasilitas pelabuhan tadi, fasilitas alur pelayaran yang ada 12 tadi ya, itu harus meminta izin, tidak sembarangan. Minta izin kemana? Ke Direktur Jenderal untuk alur pelayaran kelas 1, ke Gubernur untuk alur pelayaran kelas 2, dan Bupati Wali Kota untuk pelayaran kelas 3. Ya. Makanya di Sungai Musi itu karena kelas 1 maka dia harus ke pusat di dalam pembangunan fasilitas alur pelayaran tersebut. Selain fasilitas-fasilitas tersebut yang perlu diperhatikan adalah ada bangunan-bangunan instalasi di alur pelayaran. Contohnya adalah kabel ya. Kemudian pipa itu juga harus diperhatikan. Di mana penempatan, pemendaman, penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak menimbulkan kerusakan terhadap alur pelayaran, tidak mengganggu olah gerak, harus memperhatikan ruang bebas vertikal dan horizontal. Jadi kalau masang kabel dari atas, di atas, maka dia harus mempertimbangkan ketinggian minimal yang harus tersedia untuk ruang pelayar. Lihat koridor pemasangan kabel, jangan sampai sepanjang alur ada kabel semua ya. Kalau bisa ada koridor, ada dikumpulkan menjadi satu area. Lebar tidak boleh melebihi 1/8 daripada lebar alur pelayaran. Ya, jadi kalau ada bangunan ya,
dermaga yang menjorok ke sungai, maka dia persyaratannya menjorok ke sungainya itu maksimal 1/8 daripada lebar alur pelayaran. Ya, maksimal 1/8 ya. Kalau ada di dua sisi ya, kanan dan kiri, maka di sini juga ada 1/8. 1/8 tambah 1/8 berapa? 1/4 ya. Jadi maksimal kanan kiri adalah 1/4 alur yang bisa ditempati oleh fasilitas alur ya. Tidak boleh lebih dari itu. Panjang maksimal adalah 1000 meter. Ya. Panjang ini. Panjang dermaga 1000 meter. Adanya aktivitas itu nggak boleh lebih dari itu karena bisa mengganggu alur pelayaran. Setiap bangunan dipasang rambu memenuhi persyaratan perlindungan. Oke. Ini adalah gambar untuk penempatan kabel dan pipa yang melintasi di bawah alur ya, di bawah alur. Jadi bisa di atas, bisa di bawah. Kalau di atas dia bisa mengganggu ruang pelayaran. Nah, kalau di bawah maka ada persyaratannya, guys. Dia harus dipendam dengan kedalaman minimal 1 meter dari permukaan dasar saluran. Jadi dipendam minimal 1 meter. Jangan ditaruh di atas permukaan, tapi dipendam. Ya. Oke. Kalau tanpa perkuatan, ya, jadi pipa cuma dipendam saja, maka di daratnya dipasang rambu. Ada jangkar ya, ada gambar jangkar, kemudian dicoret warna merah. Itu dilarang berlabuh. Jadi kalau tanpa adanya perkuatan, kalau ini kan ada perkuatan, ini pipa kabel ya, ada perkuatan nih, berupa konkret ya atau besi ya. Maka kalau ada ini nggak masalah nih. Misalkan ada kapal yang bawang jangkar ya di sini ya, kan nggak masalah kan, tidak kena pipa kan, karena ada pelindungnya di atas nih. Ya. Tapi kalau yang tanpa pelindung yang di sini ya, maka harus ada larangan ini. Karena kalau di sini orang mau berlabuh ya, melempar jangkar kan bahaya, bisa nyangkut ke pipa atau nyangkut ke kabel yang berada di bawah permukaan dasar saluran gitu ya. Lebih bahaya lagi kalau kabel listrik kan bisa nyetrum. Ya. Jadi persyaratan itu, kalau tanpa perkuatan harus pasang rambu. Kalau nggak mau pasang rambu harus dibuat tameng ya atau pelindung di atasnya supaya ketika ada jangkar yang dilemparkan dia tidak mengenai. Oke guys, sampai di sini.